Pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada saat ini, berbahagia pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas satu persoalan yang sangat krusial di kota Surabaya. Telah hadir bersama dengan kita Ibu Pertiwi Ayu Krishna, anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat siang Bu, Siang, Mas. sehat-sehat ya Bu? Alhamdulillah Salam sehat. bahagia selalu. Nggih, sami-sami. Bu, pada kesempatan kita siang hari ini kita akan membahas tentang kakak, Bu. Bahwa saat ini kakak kan di kota Surabaya menjadi sesuatu yang polemik karena ada rencana dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya itu akan menertibkan kakak yang ada di kota Surabaya. Nah, sebanyak 42.048 dari jumlah awal, yaitu 61.750 akan ditertibkan pada Agustus ini. Nah, menurut Bu Pertiwi Ayu Krishna bagaimana? Menurut saya baik sekali sebetulnya, karena apa? Mengingat saya sudah berapa kali di posisi di Komisi A, agak sulit kita mendata yang betul-betul baik untuk keperluan KPU, baik keperluan Dispenduk Capil tentang sensus kependudukan. Jadi memang kalau ada ditertibkan, artinya bukan ditertibkan itu seperti apa, tidak. Ya. Ada kebijakan pemerintah kota untuk mengatur warganya, kan begitu. Jadi satu kakak memang kebijakan itu ada dari pemerintah kota, satu kakak itu satu keluarga bisa maksimal rumah, ya, Bu? Satu rumah bisa tiga kakak. Artinya juga mereka supaya tidak ada pendatang yang tidak bertanggung jawab tentang keberadaan mereka. Yang kita khawatirkan kan nanti ada penyelundup tentang teroris, tentang narkoba, pokoknya banyak sekali yang nanti akhirnya menyebabkan kota Surabaya ini jadi penampungan sebetulnya, kan nggak bagus juga. Padahal kita ini etalase daripada nanti apabila ada rencana IKN itu nomor 2 itu hanya Surabaya gitu. Etalase setelah DKI, nah itu pasti Surabaya. Ya, Bu. Seperti yang Bu Pertiwi Ayu Krishna tadi sampaikan, saat ini berdasarkan data memang ditemukan sebanyak 97.408 pemilik KK yang tidak jelas keberadaannya. Hal ini tentu saja akan menyulitkan program-program pemerintah untuk diterjunkan ke bawah. Apakah langkah ini sudah disosialisasikan secara masif begitu Bu oleh pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil? Ya, sebetulnya ya saya rasa sudah lah ya. Walaupun saya sendiri karena saya tidak menangani KK di komisi, karena saya menangani ekonomi, nanti berdampak ke ekonomi tentunya nantinya. Nah, itu saya rasa sudah tidak mungkin pemerintah kota tidak melakukan sosialisasi. Satu, kalau menurut pemikiran saya, bahwa di situ di Dispenduk Capil pasti berkaitan dengan RT, RW, LPMK, lurah, camat, itu ada di berhubungan dengan Dispenduk Capil. Jadi kalau belum masif belum sosialisasi tidak mungkin, hanya mungkin belum terlalu masif. Nah, ini yang memang kekurangan daripada pemerintah kota yang terbawah. Artinya yang membantu pemerintah di saat untuk melaksanakan ke masyarakat langsung, yaitu melalui RT RW. Nah, bagaimana RT RW itu harus melaksanakan membantu pemerintah kota sesuai dengan job description-nya yang sudah dia dilantik dan dia harus menjalankan pekerjaannya dengan baik. Bukan saja hanya membuat kampung bersih atau apa, ya pekerjaan pendataan itu yang penting. Ya, Bu. Walaupun
semangatnya ini menertibkan adalah bagus, Bu, supaya tidak ada tumpang tindih, ketidakjelasan, apalagi ini nanti menjadikan kerancuan bagi proses NPWP, BPJS dan sebagainya. Namun di lapangan masih banyak pro kontra yang mengarah pada penolakan karena ketidakmengertian mereka, Bu. Sebetulnya apa sih yang kurang, Bu, dari sosialisasinya? Ya, itu yang kurang tadi yang saya bilang. Tugasnya RT RW kalau dipanggil oleh lurah, camat, terus juga suka dipanggil oleh Dispenduk Capil. Yang saya tahu pernah RT RW LPMK itu dipanggil oleh Dispenduk Capil. Di situ didengarkan, bukan hanya sekedar datang tanda tangan, ya kan, terima transport, tapi tidak tahu benar persis bagaimana cara untuk mensosialisasikan bahasa yang ada di sana. Jadi itulah tugasnya RT RW, kelurahan dan kecamatan. Memang berat, iya kan? Ya, yang dulu satu kakak 1 rumah 11 kakak. Tapi nggak mungkin ya, nggak masuk di akal kalau sampai 11 kakak. Yang KB dulu zamannya Pak Harto, kan satu keluarga diharapkan 2 maksimal 3. Nah, itu KB Lestari. Itu bisa mensejahterakan betul masyarakatnya. Ya kan, seluruh rakyat Indonesia kan gitu. Dan terbukti gitu kan. Jadi kalau memang di Surabaya akan dicetuskan kembali seperti itu, sebetulnya sih kita senang gitu, karena misalnya anak kita 2 atau 3 ya. Oke lah, kan masuk ya kan, masuk di kita kakak. Toh anak itu sudah bekerja nanti pasti akan pindah sendiri, akan kepingin pindah, dan dijelaskan oleh orang tuanya, Le atau Ning, kamu kan sudah berkeluarga dan rumahmu sudah tidak di sini, mungkin begitu ya, lebih baik pindah kakak. Terlepas di sana ngontrak boleh. Jadi membuat kakak itu tidak harus rumah hasil beli, enggak. Nah, contohnya di rusun pun bisa kakaknya di sana, kan gitu. Ya, Bu Pertiwi Ayu Krisna. Ini kan berkaitan dengan kultur masyarakat ya, Bu. Kultur masyarakat utamanya masyarakat suku Jawa ini kan ada filosofi mangan gak mangan pokoknya kumpul. Nah, dan kemudian ini dikaitkan dengan fasilitas yang ada diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya, yaitu banyak bantuan yang itu menjadi program pemerintah Kota Surabaya untuk warganya. Apakah hal ini tidak menjadi suatu kendala di dalam proses sosialisasi Sekarang saya tanya, apakah bangga juga disebut masyarakat Surabaya yang termiskin? Nggak bangga kan? Iya, betul. Nah, apa sih filosofi Surabaya hebat? Iya. Iya kan? Itu wacana untuk supaya Surabaya ini terlihat lebih baik dari yang kemarin-kemarin, kan gitu. Nah, itu yang harus dikerjakan oleh masyarakat juga. Jangan ingin ikut di dalam menjadi kader Surabaya hebat, tapi kalau untuk seperti ini ya tidak hebat. Kalau tidak manut, kan begitu. Artinya Surabaya hebat itu dalam artian pelan-pelan memang akan menjadikan penertiban dari segi apapun, kan begitu. Nah, cuma ya saya berharap di sisi RT, RW atau lurah yang sudah dipanggil oleh Dispenduk Capil ini yang segera mengumpulkan RT RW kembali, supaya memang harus menjadikan sosialisasi yang lebih detail lagi. Tujuannya untuk itu tuh apa? Harus disampaikan dengan baik, kan begitu. Ya, betul, Bu. Nah, ini sekarang himbauan dari Ibu selaku anggota DPRD Kota Surabaya kepada masyarakat, khususnya untuk suksesnya program ini yang kembali kepada proses penertiban kependudukan masyarakat di Kota Surabaya yang berdampak bagi masyarakat itu sendiri. Apa itu, Bu? Ya, saya berharap warga Kota Surabaya yang sudah sering meyel-yelkan kota kami adalah kota Surabaya hebat,
kota kami adalah kota Surabaya maju, kota kami adalah kota Surabaya bersih, beriman dan sebagainya, itu hendaknya ditaati, dijalankan mengikuti aturan Surabaya. Kan kalau wali kota kita, kepala daerah ataupun apapun sudah memberikan warning, artinya itu adalah sebetulnya untuk kebaikan bersama. Ada baiknya warga kota Surabaya bukan karena harus nurut, tidak, tapi ini demi kehebatan kota Surabaya yang selama ini kader Surabaya itu memang kader Surabaya hebat. Lah kurang apa lagi, sudah dapat julukan kader Surabaya hebat, kenapa tidak memproklamirkan apa kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus betul-betul ikut dijalankan. Ya. Pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada, kami akan terima kasih atas kesetiaan Anda terhadap TV kami, terhadap program-program kami, terhadap dialog kita pada siang hari ini. Namun pada akhirnya waktu jua yang harus memisahkan kita. Karena itu kami akan undur diri, tetapi tetaplah bersama dengan kami untuk bertemu dalam program-program yang akan datang. Akhir kata kami undur diri, terima kasih, salam bahagia selalu. Terima kasih Bu Pertiwi Ayu Krisna, selamat menjalankan tugas. Semoga kita ketemu di sesi-sesi yang akan datang. Ya, terima kasih. Salam Surabaya TV. Salam Surabaya hebat.